Halo, kembali lagi dengan saya Erik dari SimplyFX ya. Di video kali ini saya buat agak berbeda ya, yaitu pembahasan tentang cara simple gimana trading scalping di forex ya. Contohnya ini saya udah share di channel Telegram saya sejak tanggal 7 Juni. Lalu sebelum saya masuk atau bahas lebih dalam tentang scalping dan atau caranya bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube saya, boleh bantu subscribe YouTube saya. Di mana sebelumnya saya pernah bahas tentang scalpingan di gold ya, yaitu di sini contohnya di sini bahas waktu 8 bulan yang lalu cara analisa untuk scalpingan di forex ataupun di gold. Dulu ada yang gimana cara supaya tidak FOMO di market ya. Lalu ada cara simpel analisa scalping di gold juga. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton video ya, saya di sini boleh dinonton. Jadi pembahasan di video kali ini juga akan berhubungan dengan yang sebelumnya ini. Nah, kemar- kemarin saya share yaitu di sini di tanggal 7 Juni, yaitu di jam sini 2.36 setengah 3 sore menjelang pre-sesi London ya. Di sini saya ada marking lalu saya ada entry buy, lalu saya ada entry buy di jam 3 sore ya, entry buy dengan stop loss di bawah sini. Lalu ada jalan, ini ada kenaikan, saya pakai stop loss plus, lalu hold sampai ke TP ya. Nah, ini adalah di tanggal 7 Juni ya. Lalu yang semalam di tanggal semalam hari Jumat ya, tanggal 23 menjelang penutupan pasar hari Jumat setiap minggunya, saya juga ada entry buy lagi yaitu di menjelang pre-sesi New York ya. Contohnya di sini saya entry buy lagi di time frame M5, entry buy. Lalu ini saya hold dengan pakai stop loss plus. Nah, di sini saya akan bahas lebih dalam ya. Apa sih itu scalping? Yaitu salah satu metode trading dengan durasi waktu yang sangat singkat ya. Di mana analisanya yaitu di time frame rendah. Analisanya sama seperti time frame besar, bedanya hanya di time frame rendah dan entry-nya juga pastinya di time frame rendah. Nah, kemarin saya tanggal 7 saya entry buy ya. Ini tanggal 7 di sini. Oke, teman-teman bisa lihat saat itu market lagi sideways ya. Masih sideways di time frame H1-nya. Jadi di analisa scalpingan itu cukup di time frame H1 ke bawah aja. Contohnya ini di time frame H1. Nah, market saat itu lagi sideways ya. Lagi sideways di antara harga 1954.400-an dan juga batas atas yaitu 1966.300-an. Nah, cara simpelnya yaitu sama. Selalu belilah di harga rendah. Ya, ini adalah harga rendah ataupun zona support. Juallah di harga tinggi. Ini adalah zona resistan. Oke, ini yang kotak biru saya hapus saja. Ini tadi hanya nunjukin rangingnya aja atau market sideways. Nampak harga turun kembali ke area zona support ataupun harga rendah, yaitu dekat ke sesi New York ya. Sesi London, maaf. Di sesi London itu di jam 3 sore WIB. Saya pindah aja ke time frame rendah. Contohnya di sini karena saya pakai TradingView Pro, ini karena udah lama tanggal 7 Juni ini hari tanggal 24, jadi udah ada hampir 3 mingguan ya. 3 mingguan jadi tidak bisa ambil lagi di time frame M1. Nah, contohnya di sini saya entry-nya yaitu di time frame M1 ya. Di sini. Ini eh, share screenshot saya di time frame M1. Jadi cukup saya karena di time trading view pro saya udah lama ini waktunya di tanggal 7 Juni jadi saya cukup markingkan untuk teman-teman diperlihatkan di time frame M3. Nah, di situ harga mendekati ke area support, area rendah di time frame H1. Nampak harga masuk ke zona support di sini, apa yang saya tunggu seperti biasa, saya selalu menunggu konfirmasi. Nah, lalu sebelumnya itu saya ada markingkan lagi ya. Kalau teman-teman saya buka lagi kembali di time frame H1 bagi teman-teman yang perhatiin
Sebelumnya di video saya ada pembahasan tentang imbalance ya, yaitu apa itu imbalance. Sebentar saya tunjukin dulu video saya yang pembahasan tentang imbalance ya. Cara Jadi di YouTube saya ini sangat banyak konten-konten seputar tentang trading ya. Jadi bagi teman-teman bisa lihat apa itu imbalance. Ini tentang trading view, FOMO, ini manipulasi market. Jadi ada di sebentar saya coba carikan dulu. Karena banyak ini cara swing trade ya, ini tentang swing trade. Ya, oke. Penggunaan Fibonacci. Sebentar saya coba. Oke, klik populer aja. Cara di bagian live ya. Saya pernah live kan waktu itu di sini. Apa itu imbalance dan cara pemakaiannya? Oke. Nah, di sini saya pakai fitur backtest saja karena saya pakai TradingView yang Pro ya. Oke. Nah, di sini waktu harga kembali turun ke area sini, ini ada imbalance ya. Ini ada imbalance di H1. Nah, di sini ada imbalance di H1. Jadi, seperti tadi saya bahas, analisanya cukup di time frame H1 ke bawah. Nah, ini adalah imbalance di H1. Nah, harga kembali masuk ke area rendah, kembali ke area support di H1. Apa yang saya tunggu yaitu tunggu konfirmasi. Jadi, basicnya itu yaitu sama seperti struktur market. Bedanya, struktur market di time frame rendah ini adalah struktur market di TF rendah, lagi tren penurunan. Apa yang saya tunggu yaitu tunggu nge-breakout. Ini adalah swing low high sebelumnya. Jadi market itu selalu membuat struktur market di sini adalah swing low high, ini lower low. Jadi apa yang saya tunggu yaitu tunggu nge-breakout lower high sebelumnya ini membentuk higher high baru, barulah entry buy. Nah, di sini terbentuk high yang lebih tinggi, high di sini yang lebih tinggi dari high sebelumnya yaitu low high sebelumnya. Jadi saya tunggu valid. Di sini ada zonanya demand di time frame rendah yaitu di sini adalah zona support H1, ini time frame zona demand di M3. Lalu saya tunggu harga kembali ke area demand di M3. Di sinilah saya entry buy dengan stop loss di bawah zona demand. Makanya ada di sini. Ini adalah tampilan saya setelah saya entry buy. Entry buy dengan stop loss di bawah ini. Di bawah sini dengan TP yaitu ke high terdekat yaitu di high 1, H1-nya di sini. Lalu di sini adalah patokan saya juga sebagai imbalance yang mau diisi. Sebentar. Lalu di sini saya entry buy. Ini imbalance sebagai patokan saya untuk diisi. Lalu harga berjalan naik. Nah, harga sampai dekat ke high sebelumnya di sini ini adalah zona di supply di TF rendah ya. Saya kasih warna berbeda. Di sini saya close parsial dan juga set BOP. Nah, makanya ada satu yang saya close parsial di sini dengan set BOP dekat ke high kecil di sini. Lalu saya biarin market berjalan naik. Nah, nampak field imbalance ya. Lalu ada penurunan. Saya biarin sampai market hit TP saya, yaitu dekat ke high terdekat di sini. Jadi ini adalah cara simple eh, gimana scalpingan di gold. Ini contohnya di time frame M1 ini M3 ya di tanggal 7 yaitu menjelang pre-sesi London. Ini di jam 3 sore. Lalu satu lagi yang semalam ya, tepatnya di hari Jumat malam barusan. Jadi, oh ya, bagi teman-teman yang belum gabung channel Telegram saya, boleh klik
linknya ada di deskripsi ya di channel Telegram saya. Kalau ada setup yang bagus, saya akan sharekan dan juga saya akan bahas-bahas beberapa tradingan saya. Nah, contohnya di sini di penutupan pasar di hari Jumat semalam saya entry buy ya. Kenapa saya entry buy? Sama juga persis seperti analisa di TM rendah, yaitu cukup dari time frame H1 ke bawah. Nah, di sini contohnya di sini ini adalah kebetulan ini adalah zona demand di daily ya. Yang balok biru bawah ini adalah zona demand di daily. Nah, harga udah kembali ke area zona demand di daily. Apa yang saya tunggu yaitu tunggu konfirmasi breakout ataupun perubahan tren. Nah, di sini di time frame H1 memang lagi tren penurunan. Nah, lalu di sini ini adalah zona supply di time frame H1, harga kembali turun ke demand daily, nampak mengambil liquidity, lalu saya tunggu valid nge-breakout, yaitu di sini ini adalah swing low high kecil di time frame H1. Saya pindah aja ke time frame M3. Nah, di sini nampak harga awalnya masih tertahan di area resistan di time frame rendah di sini. Saya kasih warna balok hitam aja. Oke, nampak harga membuat swing low yang lebih rendah ya. Ini adalah low yang lebih rendah. Harga kembali ke area sini tetapi gagal membentuk swing lower low yang baru. Harusnya melanjutkan tren penurunannya jika kalau dari area sini mampu membuat low yang lebih rendah. Tetapi harga gagal. Nampak harga di sini tertahan. Ini adalah zona demand di time frame rendah ya. Lalu harga nge-breakout. Ini adalah swing high yang ter-breakout. Ini saya hapus saja. Ya. Nampak di sini yang zona resistan sebelumnya yang ter-breakout. Yaitu gerakan yang di sini. Ini adalah gerakan yang nge-breakout. Lalu harga kembali nge-breakout retest ke area sebelumnya. Ini adalah zona resistan yang akan menjadi zona support. Nah, awalnya saya harap tunggu kembali ke area sini, tetapi harga tertahan beberapa kali di area sini, baru saya entry buy. Saya pakai time frame M5 aja. Nah, nampak di sini ini adalah zona yang sebelumnya resistan yang menjadi zona support. Nah, sebenarnya di area sini ini juga ada zona demand di time frame rendah. Tetapi harga turun hanya tertahan di sini, nampak valid rejection ya di area sini, di area zona resisten sebelumnya yang menjadi zona support. Lalu saya entry buy di hampir jam 6 sore ya. Ini menjelang pre-sesi New York ya. Pre-sesi New York itu yaitu menjelang sesi New York dia itu kalau di WIB mendekati jam setengah 8 ataupun jam 8 malam. Saya entry buy di sini dengan stop loss yaitu di bawah low sebelumnya ini. Ini adalah low sebelumnya ataupun low yang terakhir ya. Nah, ini saya kalau bedanya scalping itu di time frame rendah otomatis dapat risk to reward. Stop loss saya ini sekitaran 15 pip. Untuk TP saya gimana? Karena di area sini kalau saya pindah lagi ke time frame H1, di sini adalah zona supply. Ini adalah zona supply H1. Ini adalah TP saya ataupun ini adalah swing low high yang di H1. Saya kembali lagi ke time frame M5. Lalu saya entry buy, yaitu saya tunggu valid konfirmasi, yaitu di sini. Ya, ini konfirmasi, saya entry buy dengan stop loss di bawah sini. Lalu saya tunggu valid mendekati ke high sebelumnya. High sebelumnya yaitu di sini. Untuk close partial set BLP. Ini saya belum sampai sini, saya waktu itu pas lagi di jalan, lalu saya cek kembali udah mau jam tujuan, udah dekat kemari, ya jam tujuan, lumayan dekat. Ini ada imbalance juga, baru saya close partial di dekat sini. Dekat kemari ya, ini adalah imbalance di time frame rendah.
Makanya saya ada posisi set BOP ya, ini saya close partial set BOP yaitu di jam setengah 9 malam, sekitaran di jam sini. Nah, di sini juga adalah swing high terdekat ya, ini adalah swing high. Kurang lebih di area sini. Ya, benar. Di hampir jam 8 malam. Saya close partial set BOP, sisain biarin market mengejar ke supply yang saya markingkan di time frame H1. Oke, jadi kesimpulan saya, scalpingan itu sebenarnya sama seperti analisa di time frame besar, perbedaannya hanya entryan dan analisanya di time frame rendah saja. Nah, keuntungan dari scalpingan itu satu, risikonya kecil. Contohnya di sini ini sekitaran 15 pips ataupun 18 pip ya. Nah, di situ bisa disimpulkan scalping bisa menggunakan resiko yang sangat kecil. Yang penting asal tahu batasan resikonya. Nah, kalau analisanya semua sama di time frame besar pun sama. Jadi bagi teman-teman bisa perhatiin saya kemarin saya agak share ya, yaitu Australian Kanada. Ini saya entry-nya yaitu di time frame H4, lalu TP saya di daily ya, yaitu di sini Australian Kanada di sini di time frame H4 saya entry, ini TP saya. Lalu saya ada sharekan satu di GBP AUD yaitu setup sebentar. Ini di luar GBP AUD. Jadi saya ada sharekan kemarin ya tanggal 19 Juni yaitu GBP AUD. Jadi ini sama juga, bedanya hanya ini di time frame besar. Jadi contohnya saya dua trade tadi yang scalpingan yaitu di gold. Kenapa saya pilih gold? Karena gold itu market yang sangat cepat dan juga volatil. Nah, sekian aja video pembahasan saya cara simpel scalpingan. Contohnya di sini di gold, yaitu analisa di time frame rendah. Semoga video saya ini bisa menambah wawasan trading buat teman-teman. Jadi kalau ada yang mau berkomentar, tanya tentang trading, boleh isi di kolom komentar. Dan juga terima kasih sudah menonton video saya ini. Terima kasih.